Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan membahas tentang materi ke-12 dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen, yaitu Good Corporate Governance. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri Khairul Watoni yang akan berperan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Berikutnya ada Lusmi Dekawati, Muhammad Hamzani, dan juga Munawara. Sebelum membahas critical review, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu apa itu good corporate governance. Good corporate governance atau dalam bahasa Indonesia tata kelola perusahaan yang disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pengelolaan atas dugaan penyimpanan, dan tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip dalam good corporate governance. Yang pertama adalah transparency atau transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan juga dewan komisaris. Responsibility atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dan sebagainya. Merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat adalah independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari kemandirian adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki pendapat yang independen pada setiap pengambilan keputusan, tetapi masih bisa mendapat masukan dan konsultan atau sumber daya manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan perusahaan. Yang kelima dan yang terakhir adalah fairness and equality atau kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang. Contoh dari fairness adalah perilaku yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya secara adil dan wajar. Sekian, kita lanjut ke critical review yang disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai presentasi pada hari ini mulai dari jurnal pertama. Di sini jurnal yang kami ambil itu adalah berjudul pengaruh Good Corporate Governance, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada tax avoidance. Di mana jurnal ini ditulis oleh Niko Mangayu Praditasari dan Putu Eri Setiawan, yang ditulis di Jurnal Akuntansi Universitas Udayana volume 19.2 di tahun 2017 di halaman 1229 sampai 1258. Dalam jurnal ini tentang apa sih jurnal ini gitu ya. Jadi jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaruh Good Corporate Governance atau GCG-nya ya, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada tax avoidance di perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BI. Kemudian apa sih tujuan dari penelitian ini gitu ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh GCG, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada
tax avoidance. Ini tentu sangat jelas sesuai dengan judulnya ya. Kemudian kenapa kemudian penelitian ini penting? Ada 6 alasan ya. Pertama adalah untuk memperoleh bukti empiris berpengaruh kepemilikan institusional pada tax avoidance. Kemudian untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independence tax avoidance. Kemudian ketiga, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit pada tax avoidance. Keempat, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan pada tax avoidance. Kelima, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh leverage dan pada tax avoidance. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas pada tax avoidance. Kemudian apa sih metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini? Jadi pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah ini merupakan pendekatan kuantitatif ya, kuantitatif yang memiliki bentuk asosiatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pengaruh variabel terikat atau independen yaitu GCG-nya, kemudian ukuran perusahaan dan leverage dan profitabilitas pada variabel terikat. Ini yaitu adalah tax avoidance. Kemudian metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah dia menggunakan analisis regresi linear berganda. Ya. Kemudian temuan utama dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance, serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance, dan komisaris independen tidak berpengaruh pada tax avoidance. Kemudian dalam penelitian ini ada batasannya, teman-teman sekalian, yaitu di mana penelitian ini difokuskan pada perusahaan properti dan real estate. Ini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2011 hingga 2015. Kemudian kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas dalam penelitian ini adalah ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada tax avoidance. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen ternyata tidak berpengaruh pada tax avoidance. Kemudian di sini kami selaku reviewer memiliki sedikit komentar ya, di mana sarannya adalah di mana peneliti sebaiknya menambah rentan waktu tahun penelitian. Kalau tadi dari 2011 sampai 2015 mungkin nanti lebih panjang lah atau lebih lama. Ini agar dapat melihat lebih jelas mengenai kebijakan perusahaan terkait dengan aktivitas tax avoidance serta memperluas sampel penelitian seperti menggunakan perusahaan jasa keuangan yang menjadi target atau sasaran pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, jurnal kedua adalah jurnal yang berjudul Kemampuan Leverage dalam Memoderasi Pengaruh GCG pada Nilai Perusahaan yang ditulis oleh I Gusti Ayu Intan Triutari dan I Gusti Putu Wirawati di E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana tahun 2018 volume 23.1 di halaman 110 hingga 129. Jurnal ini ngebahas tentang leverage dalam memoderasi pengaruh GCG pada nilai perusahaan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam peringkat CGPI yang diberikan oleh IICG pada tahun 2011 hingga 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh GCG pada nilai perusahaan serta untuk mengetahui apakah leverage mempengaruhi hubungan antara GCG pada nilai perusahaan dan nilai perusahaan. Penelitian ini penting agar dapat menambah bukti empiris tentang studi yang membahas pengaruh antara variabel GCG pada nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam peringkat CGPI tahun 2011 hingga 2015 yang diberikan oleh IICG. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan
data kualitatif. Data kuantitatif ini berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan yang terdaftar di BI pada tahun 2011 hingga 2015 ya, serta data kualitatif berupa daftar perusahaan yang terdaftar di BI, BEI dan termasuk dalam peringkat CGPI yang diberikan oleh ICG tahun 2011 hingga 2015. Temuan utama di penelitian ini adalah di mana GCG dengan menggunakan indeks CGPI berpengaruh secara positif pada nilai perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan GCG, maka nilai perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Kemudian, leverage mampu mempengaruhi hubungan GCG pada nilai perusahaan. Namun, leverage memperlemah pengaruh GCG pada nilai perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan leverage, maka akan memperlemah pengaruh GCG pada nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis memberikan sebuah batasan di mana penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam peringkat CGPI yang diberikan oleh IICG tahun 2011 hingga 2015. Adapun sedikit komentar dari reviewer di mana di dalam jurnal yang ditampilkan pada bagian abstrak ya, kalau kita melihat di bagian abstrak jurnal aslinya itu dikatakan bahwa ada 70 sampel yang digunakan ya. Namun dalam jurnal secara utuh itu tidak ada menerangkan jumlah sampel yang digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar oleh reviewer, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian pada hasil penelitian menjelaskan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki nilai pembeda dari penelitian lain. Ini adalah pada variabel leverage, yang mana peneliti ingin mengetahui apakah leverage ini mempengaruhi hubungan GCG dengan nilai perusahaan. Hal ini menurut reviewer sangat bagus ya untuk dapat memberikan sebuah gambaran dan saran kepada perusahaan maupun investor. Kemudian jurnal ketiga, analisis corporate social responsibility dan good corporate governance yang terhadap kinerja keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana penulis dari jurnal ini adalah Eni Marianti, mahasiswa Maksi FEB Unair, dan Bambang Cahyadi, dosen FEB Unair. Di mana ditulis dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga volume nomor 1 di bulan April 2013 di halaman 47 hingga 62. Jurnal ini membahas tentang analisis CSR dan GCG ya terhadap kinerja keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik untuk kinerja perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini penting ya, itu dikarenakan dapat memberikan sebuah gambaran kepada perusahaan bahwa CSR berpengaruh terhadap bagaimana kinerja perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek dan tentu digunakan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data ini adalah di mana peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan yang listing dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah menggunakan analisis hubungan kausal, dan untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur. Ya. Kemudian temuan utama di penelitian ini adalah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan GCG berpengaruh pada perusahaan manufaktur CSR yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Batasan yang diberikan oleh peneliti di penelitian ini adalah peneliti fokus di perusahaan manufaktur ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Tadi dikatakan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. GCG berpengaruh kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, GCG berpengaruh pada perusahaan manufaktur CSR yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh moderat pada hubungan CSR terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
CSR dan tata kelola perusahaan yang baik secara tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan ya melalui kinerja keuangan perusahaan. Kemudian beberapa catatan dari reviewer di sini pada landasan penelitian atau teori penelitian yang memberikan penjelasan ya dengan cara menampilkan per poin ya dengan jelas yang dapat memudahkan pembaca dalam mendapatkan poin dari landasan teori yang digunakan ya. Teknik analisis yang dituliskan menggunakan analisis jalur ya. Namun penulis juga menjelaskan bahwa analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan tak bisa sebagai substansi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel. Pandangan reviewer terkait hal ini tentu kurang baik gitu ya. Harusnya lebih menjelaskan sebuah teknik yang digunakan lebih jelas dan terarah gitu. Kemudian perusahaan perlu juga memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik ya, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur ya, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan berpengaruh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Baik, jurnal selanjutnya yang ingin saya jelaskan itu adalah jurnal pertama dari jurnal asing ya, di mana judul dari jurnal internasional ini adalah Good Corporate Governance, Implementation and Performance of Civil Servant atau penerapan GCG dan kinerja pegawai negeri sipil ya, di mana penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Hasan ya, Dumilah Ayuning Tias dan Misna Niarti, yang ditulis di dalam National Public Health Journal di dalam volume 11 nomor 1 tahun 2016 di halaman 20 sampai 25. Jurnal ini membahas tentang penerapan good corporate governance dan kinerja pegawai negeri sipil di suatu rumah sakit umum. Ya, kemudian tujuan dari penelitian ini ya untuk menganalisis hubungan penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Lapangan Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas. Ya, penelitian ini penting ya agar pihak rumah sakit atau manajemen dapat menciptakan dan memperbaiki kinerja pegawai yang optimal berdasarkan hasil yang didapatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja rumah sakit yang bagus. Kemudian metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah ini mengumpulkan data dilakukan pada tahun 2012 dengan kuesioner terstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah sama juga ya dengan kuesioner terstruktur. Kemudian temuan utama dalam penelitian ini adalah di mana penelitian ini menemukan dua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja PNS, yaitu penerapan prinsip fairness dan penerapan prinsip transparansi. Keduanya merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai negeri sipil. Kemudian batasan yang diberikan dalam penelitian ini adalah peneliti dilakukan hanya pada pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Lapangan Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian kesimpulan dan implikasi utama pada nilai konteks yang lebih luas ini adalah kinerja PNS di Rumah Sakit Lapangan Natuna dapat dikategorikan cukup baik, itu 51 hingga 8%. Penerapan prinsip-prinsip GCG dari sisi PNS membawa fairness masih cukup baik, itu di angka 53,6%. Kemudian transparansi cukup baik di angka 53,6%. Akuntabilitas juga cukup baik 60,7% ya, serta tanggung jawab masih cukup baik 53 hingga 53,6%. Variabel dominan yang terkait dengan kinerja PNS di rumah sakit ini adalah variabel transparansi dan fairness yang kemungkinan besar dapat meningkatkan kinerja PNS menjadi 3.576 kali lipat. Adapun komentar dari reviewer di sini adalah penelitian ini memberikan sebuah gambaran rinci ya tentang hasil penelitian baik dalam bentuk penjelasan maupun secara angka. Hal ini sangat baik untuk pembaca karena dapat memberikan sebuah informasi yang akurat dan dapat digunakan oleh pihak rumah sakit tentunya. Dimana dengan adanya penelitian ini juga manajemen Rumah Sakit Lapangan Natuna tentu harus meningkatkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan kinerja PNS melalui komunikasi informasi serta transparansi yang merendahkan nilai kinerja bawahan. Kemudian, jurnal asing yang kedua, ini berjudul The Effect of Good Corporate Governance and Financial Performance on the Corporate Social Responsibility Disclosure of the Telecommunication Company in Indonesia. Di mana
Jurnal ini ditulis oleh Destia Rami Abriani, ya, kemudian Sudarso Kadri Wiryono dan juga Erman Sumirat. Ini jurnal ini dipublikasikan di The Indonesian Journal of Business Administration di volume 1 nomor 5 di tahun 2012 pada halaman 296 hingga 300. Di mana jurnal ini yang ngebahas tentang bagaimana pengaruh GCG dan kinerja keuangan terhadap CSR perusahaan telekomunikasi Indonesia. Kemudian, kenapa penelitian ini penting, ya, ataupun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran tentang pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan, tentunya di sektor telekomunikasi Indonesia, untuk mengetahui bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kenapa penelitian ini penting? Ya, karena penelitian ini penting agar dapat mengetahui sejauh mana, ya, tanggung jawab sosial perusahaan telekomunikasi Indonesia, dan juga agar manajemen dapat melakukan tata kelola perusahaan yang baik dengan hasil penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh, ya, dan kemudian teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression dan metode analisis regresi mundur. Kemudian temuan utama dari penelitian ini adalah di mana penelitian ini menunjukkan pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan di bidang telekomunikasi dilakukan oleh pengaruh independen atau pengaruh pihak eksternal. Semakin besar suatu perusahaan dan semakin banyak keuntungan perusahaan, tidak ada jaminan bahwa semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Kemudian laporan tahunan untuk perusahaan telekomunikasi besar bukan sebagai alat yang efisien untuk menyebarkan informasi tentang CSR. Adapun batasan yang diberikan dalam penelitian ini adalah peneliti ini menggunakan 6 perusahaan telekomunikasi sebagai sampelnya, yaitu PT Bakri Telkom Tbk atau BTL, kemudian PT XL Axiata Tbk atau XL, kemudian PT Mobile X Telkom Tbk atau FRIEND, kemudian PT Inovasi Infracom Tbk atau INFS, PT Indosat Tbk atau ISAT, dan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom. Kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas, di mana terdapat hubungan GCG dan kinerja keuangan dengan pengungkapan sosial perusahaan sesuai hipotesis secara simultan. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial. Komite audit merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam jurnal ini reviewer memiliki sedikit catatan. Ya, catatannya adalah peneliti sangat apik dalam menjelaskan hasil penelitiannya. Ya, reviewer cukup mudah dalam memahami bahasa yang digunakan. Dari sisi sampel yang digunakan, ya, reviewer menilai sudah sangat tepat, ya. Alasan ini dikarenakan peneliti mengambil perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia. Ya, reviewer yakin ini memberikan sebuah gambaran bagus bagi para penyedia telekomunikasi di Indonesia untuk terus dapat meningkatkan CSR mereka agar GCG dapat didapatkan dengan maksimal. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, seharusnya perusahaan telekomunikasi ini dapat memaksimalkan tanggung jawab sosial mereka bukan hanya karena pengaruh luar, ya, tetapi dengan keuntungan yang mereka dapatkan setiap tahun. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal selanjutnya yaitu Jurnal Indonesia dengan judul Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia, yang ditulis oleh Irfian Syahbandi Irwondi dan Musa Hubis dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi volume 7 nomor 2 bulan Agustus 2016 halaman 99 sampai 110. Lalu tentang apa jurnal itu? Jurnal ini membahas tentang penerapan konsep GCG dan kinerja PT Asuransi Jasa Indonesia dan bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja non-keuangan perusahaan. Apa tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mengkaji penerapan konsep GCG dan kinerja PT Asuransi Jasa Indonesia dan bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja non-keuangan perusahaan. Kenapa penelitian ini penting?
Penerapan GCG diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih stabil di setiap tahunnya dengan mendorong adanya peningkatan kinerja non-keuangan dengan penerapan konsep prinsip-prinsip GCG yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Peneliti melakukan observasi langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia. Lalu, metode yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif asosiatif, di mana penelitian eksplanatif asosiatif berguna untuk menguji hubungan antara suatu peubah dengan peubah lainnya. Hubungan antar peubah tersebut dirumuskan dalam hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya. Selanjutnya, melakukan analisis dengan melakukan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, dan koefisien determinasi. Lalu apa temuan utamanya? Temuan utama dalam penelitian ini adalah koefisien determinasi adalah 0,187 atau 18,7%, menunjukkan penerapan konsep GCG masih kecil kontribusinya terhadap kinerja PT Asuransi Jasa Indonesia. Penelitian ini hanya dilakukan di PT Asuransi Jasa Indonesia, jadi itulah batasan dari penelitian ini. Dan selanjutnya, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, disimpulkan bahwa penerapan GCG di PT Asuransi Jasa Indonesia, prinsip accountability dan fairness telah diterapkan dengan baik karena memiliki pengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan perusahaan. Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi, responsibility, dan independensi menunjukkan hasil belum cukup baik, yaitu menunjukkan hubungan berlawanan dengan kinerja non-keuangan perusahaan. Setiap unit kerja mengedepankan GCG dengan menyampaikan surat kepada eksternal yang berisikan perusahaan taat kepada GCG, sehingga perusahaan mendapatkan GCG Award tahun 2012. Taatnya perusahaan kepada GCG juga dapat dibuktikan dari pembacaan komitmen yang selalu dibaca oleh para pejabat yang dilantik menduduki jabatan baru. Adanya larangan menerima dan memberi hadiah atau gratifikasi bagi insan PT Asuransi Jasa Indonesia dan sebagainya. Lalu komen lain yang di sini kami komen adalah pada bagian abstrak dijelaskan oleh peneliti bahwa penerapan konsep GCG masih kecil kontribusinya terhadap kinerja PT Asuransi Jasa Indonesia. Akan tetapi, di bagian rangkuman, peneliti menjelaskan kembali bahwa penerapan konsep GCG pada PT Asuransi Jasa sudah sangat baik. Hal ini menimbulkan kebingungan kepada viewers akan hasil sebenarnya pada penelitian ini. Bahkan dijelaskan pada bagian hasil bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia ini sempat mendapatkan award pada tahun 2012. Sedangkan di bagian abstrak dijelaskan bahwa GCG ini masih sangat kecil kontribusinya. Lalu bagaimana hasil sebenarnya, kami cukup kebingungan. Baik, jurnal selanjutnya berjudul Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Studi pada PT Pos Indonesia Persero, yang ditulis oleh Eli Halimatus Sadiah dan Bangun Gunawan dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2 tahun 2014 pada halaman 300 sampai dengan 313. Lalu tentang apa jurnal itu? Jurnal ini membahas tentang penerapan Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia Persero, pengimplementasian sistem informasi akuntansi pada PT Pos Indonesia, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dalam rangka optimalisasi penerapan sistem informasi akuntansi pada PT Pos Indonesia. Apa tujuan penelitian? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia, untuk mengetahui implementasi sistem informasi akuntansi pada PT Pos Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka optimalisasi penerapan sistem informasi akuntansi pada PT Pos Indonesia. Kenapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting karena penerapan GCG adalah kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Lalu metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah perusahaan menggunakan teknik
kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Lalu metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis dengan pendekatan studi kasus. Alasan penulis menggunakan metode ini yaitu untuk mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai good corporate governance dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak pada PT Pos Indonesia. Temuan utama atau hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sudah memadai. Lalu adakah batasan? Penulis hanya membahas kasus dan pengambilan data pada satu perusahaan saja. Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia Persero yang beralamat di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Selanjutnya, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Pelaksanaan good corporate governance di PT Pos Indonesia telah diterapkan secara memadai. Hal ini ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu memiliki unsur-unsur good corporate governance yang memadai dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia, yaitu wajar tanpa syarat. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi di PT Pos Indonesia telah diterapkan secara memadai. Komen lain, pada bagian abstrak, penulis tidak mencantumkan versi bahasa Indonesia, padahal setiap jurnal yang dibaca untuk menarik perhatian pembaca berada pada abstrak. Akan tetapi, dikarenakan bagian abstrak hanya menggunakan bahasa Inggris, viewers merasa kesulitan memahami sehingga harus membaca lebih detail atau membaca seluruh bagian dari jurnal tersebut. Oke, jurnal selanjutnya berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Studi pada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015, yang ditulis oleh Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi pada Jurnal Administrasi Bisnis atau JAB, volume 50 nomor 3, bulan September 2017 pada halaman 108 sampai dengan 117. Lalu tentang apa jurnal itu? Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan dominan good corporate governance yang terdiri dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Apa tujuan penelitian? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan dominan good corporate governance yang terdiri dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang dihitung menggunakan return on asset dan Tobin's Q. Lalu kenapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting dilakukan karena kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya. Lalu metode yang digunakan untuk memperoleh data, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Lalu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi parsial. Lalu apa temuan utamanya? Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui F-SIG menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Lalu apa batasan dari penelitian ini? Penelitian ini hanya berada di situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan menggunakan 10 sampel. Lalu, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui F-SIG alpha 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui F-SIG alpha 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, masing-masing variabel good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Nilai adjusted R-square good corporate governance terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 40,2%, sedangkan 59,8% dipengaruhi
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai adjusted R-square good corporate governance terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 51,8%, sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Lalu apa komen lainnya? BUMN dan perusahaan swasta diharapkan agar dapat melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik, agar investor dapat tertarik untuk berinvestasi dan perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke jurnal internasional. Jurnalnya berjudul The Effect of Good Corporate Governance and Environmental Performance on Financial Performance of the Proper List Company on Indonesian Stock Exchange, yang ditulis oleh Abigail Andriana dan Rosinta Ria Panggabean dalam BINUS Business Review, volume 8, bulan Mei 2017, halaman 1-8. Tentang apa jurnal itu? Penelitian ini membahas tentang pengaruh good corporate governance yang baik dan kinerja lingkungan tentang kinerja keuangan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Apa tujuan penelitian? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan dan mekanisme good corporate governance seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen memiliki pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on equity atau ROE atau. Kenapa penelitian itu penting? Penelitian ini penting karena kinerja keuangan adalah tolak ukur para pemangku kepentingan untuk menilai manfaat perusahaan, dan salah satu rasio yang digunakan adalah ROE. Lalu metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah, dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria dan mendapatkan 25 perusahaan dengan 2 tahun penelitian, sehingga total perusahaan berjumlah 50. Lalu metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda dan analisis statistik deskriptif. Lalu apa temuan utamanya? Berdasarkan analisis regresi berganda, komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan yang lainnya tidak. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan kinerja dan seluruh mekanisme GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu apa batasan dalam penelitian ini? Batasan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti Proper 2012-2013 dan 2013-2014. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang penelitian ini hanya mengukur perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2 tahun, yaitu 2012-2013 dan 2013-2014. Lalu apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Dari hasil analisis, kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 0,8766 yang dapat disimpulkan bahwa itu tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, kepemilikan institusional memiliki arti penting nilai 0,4259 yang dianggap tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya, proporsinya direktur independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,14113. Dapat dianggap bahwa itu tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, komite audit memiliki nilai signifikansi 0,0104, sehingga dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Terakhir, kinerja lingkungan memiliki nilai signifikansi 0,6249 yang dapat disimpulkan tidak berpengaruh kinerja keuangan perusahaan. Jurnal selanjutnya berjudul The Implementation of Good Corporate Governance in the Aerofood ACS Company of Yogyakarta yang ditulis oleh Anom Garbo dan Dwi Andini Wulandari dalam Journal of Islamic Economics Lariba, volume 4 tahun 2018, di halaman 47 sampai dengan 56. Lalu tentang apa jurnal itu? Jurnal ini membahas tentang penerapan konsep Good Corporate Governance di unit Aerofood ACS Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada ACS unit Yogyakarta dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada penelitian yang berkaitan dengan penerapan GCG pada sebuah perusahaan di Indonesia. Indikator diambil dari penelitian yang dikembangkan oleh
Endioratama dan Mustamu 2013 berupa indikator prinsip-prinsip GCG melalui KNKG 2006. Lalu kenapa penelitian itu penting? Saat ini, perusahaan harus memperhatikan semua keputusan yang terkait dengan semua kegiatan operasional. Perusahaan membutuhkan konsep tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai target perusahaan, yang ditulis dalam KNKG 2006. Terbukanya pasar bebas ASEAN semakin mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pemerintahan yang handal untuk mencapai tujuan secara optimal. Dalam hal sistem pemerintahan, tata kelola perusahaan yang baik relevan dengan situasi tersebut. Jadi penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan perusahaan. Lalu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan berupa teknik wawancara, sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dalam bentuk wawancara dengan manajemen dari kedua karyawan di Aerofood ACS Company PT Yogyakarta. Sumber data sekunder berupa perpustakaan atau data dan buku berbasis internet, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. Lalu, pendekatan digunakan untuk menganalisis data. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data. Temuan utamanya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa Aerofood ACS perusahaan Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan. Apakah ada batasan? Ya, jelas. Penelitian ini hanya dilakukan di Aerofood ACS perusahaan Yogyakarta. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aerofood ACS perusahaan Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan. Ada beberapa prinsip GCG yang belum ada sepenuhnya ditangani, yaitu prinsip akuntabilitas bersama dengan CSR indikator implementasi dari karyawan, sedangkan peneliti berasumsi bahwa kesejahteraan perusahaan masih kurang maksimal karyawan. Dan dari segi lingkungan dan komunitas, perusahaan belum banyak berkontribusi dalam kegiatan CSR-nya. Hambatan terakhir dalam perusahaan adalah karyawan perusahaan yang kurang pengertian dari GCG. Oleh karena itu, pembinaan nilai-nilai GCG perlu dilakukan oleh Aerofood ACS Yogyakarta. Any other comment? Menurut kami, penelitian ini akan sangat berguna untuk terutama untuk perusahaan Aerofood ACS Yogyakarta ini, karena dibahas dalam kesimpulan atau isi dari jurnal ini bahwa karyawan-karyawan di dalam perusahaan belum mengerti apa itu GCG. Nah, diharapkan bahwa perusahaan ini akan mampu menggunakan hasil dari penelitian ini untuk lebih membina para pegawainya. Terima kasih. Jurnal berikutnya berjudul Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan yang ditulis oleh Prasetyo Widyo Aswara di dalam Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis, volume 2, nomor 2, tahun 2014, halaman 121 sampai dengan 131. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh GCG terhadap kinerja suatu perusahaan, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah mencoba membuktikan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini penting karena dengan adanya penelitian ini maka pertanyaan peneliti tentang pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja pasar perusahaan dapat terjawab. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dari badan terkait. Di dalam hal ini, Indonesian Institute for Corporate Governance or IICG. Untuk mendapatkan data keuangan perusahaan, penulis mengambil data dari Indonesian Capital Market Directory. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada pengujian hipotesis, mengukur variabel yang sedang diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai kinerja pasar perusahaan.
Kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas dalam penelitian ini adalah bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya kesadaran emiten menerapkan good corporate governance dan manajemen perusahaan belum tertarik akan manfaat jangka panjang penerapan good corporate governance karena belum melihat adanya dampak finansial secara langsung. Sebaliknya, corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai kinerja pasar perusahaan. Berikut adalah beberapa komen yang dapat diberikan kepada penelitian ini. Yang pertama adalah rentang waktu sampel penelitian terlalu sedikit. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan rentan waktu 2 tahun, yakni 2005 sampai dengan 2007. Akan lebih baik jika rentan waktu dari sampel lebih luas, agar hasil dari penelitian ini lebih akurat, dan tidak dijelaskan mengapa rentan waktu tersebut yang dipilih oleh penulis, sehingga bisa dijadikan sebagai justifikasi atas pemilihan sampel tersebut. Judul penelitian kurang mewakili isi dari penelitian. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Namun di dalam judul hanya disebutkan corporate governance dan kinerja perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya pertanyaan dari pembaca ketika membaca judul dari penelitian ini. Yang terakhir adalah tidak adanya batasan yang diberikan penulis terhadap penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa corporate governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, yang di mana hal ini disebabkan oleh pengguna informasi keuangan yang kurang memperhatikan GCG. Mungkin hasil ini relevan pada masanya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, pengguna informasi keuangan bisa berubah, dan bisa saja GCG diperhatikan di masa depan. Dan hasil dari penelitian dengan topik yang sama bisa saja berbeda. Jurnal berikutnya berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia, yang ditulis oleh Adil Tobing, Yandra Arkeman, Bunasor Sanim, dan R. Nundung Nuryantono dalam Jurnal Manajemen Teknologi volume 12 nomor 3 tahun 2013 pada halaman 298 sampai dengan 318. Jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh penerapan good corporate governance terhadap tingkat kesehatan dan daya saing di perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara penerapan good corporate governance pada perbankan Indonesia terhadap tingkat kesehatan dan daya saingnya. Penelitian ini penting karena dengan adanya penelitian ini, maka pengaruh penerapan good corporate governance terhadap tingkat kesehatan dan daya saing di perbankan Indonesia dapat diketahui. Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah, yang pertama, beberapa metode statistik digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji Kruskal-Wallis yang digunakan untuk mengetahui apakah data perbedaan yang signifikan atas penerapan GCG pada kelima bank, dan uji regresi stepwise untuk menghasilkan model matematik atas variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan utama dari penelitian ini adalah ditunjukkan bahwa berdasarkan metode-metode statistik tersebut, terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi GCG dengan tingkat kesehatan bank, yaitu terhadap variabel profil resiko inherent dan permodalan, serta terhadap daya saing, yaitu terhadap variabel produktivitas, profitabilitas, dan market valuation. Kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan GCG pada bank-bank milik pemerintah berbeda secara signifikan dibandingkan dengan bank-bank swasta. Pelaksanaan GCG di bank pemerintah lebih baik daripada di bank swasta. Penerapan GCG memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sub-elemen tingkat kesehatan atau kinerja pada bank. Namun, terdapat perbedaan pengaruh antara bank pemerintah dan bank swasta, yaitu pada bank pemerintah, pengaruh yang signifikan adalah profil resiko kredit, sedangkan pada bank swasta tidak didapatkan hubungan yang berarti.
Yang ketiga adalah variabel tingkat kesehatan, yaitu rentabilitas memberikan pengaruh pada pencapaian daya saing bank pada seluruh variabelnya. Efisiensi, produktivitas, profitabilitas, dan market valuation. Komen yang dapat diberikan terhadap jurnal ini adalah penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data menimbulkan pertanyaan. Mengingat judul dari penelitian ini sangatlah matematis, yang dimana seharusnya data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dari masing-masing bank, yang merupakan gambaran dari kondisi perusahaan. Dan jawaban dari kuesioner bisa bersifat subjektif tergantung dari responden. Jurnal berikutnya berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, yang ditulis oleh Nur Hisamuddin dan M. Yayan Tirta K. Dalam Jurnal Akuntansi Universitas Jember, halaman 109 sampai dengan 138. Jurnal ini berisi tentang penelitian yang mencoba membuktikan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini penting karena peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan karena dalam industri perbankan syariah di setiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah yang dimaksud di sini bahwa dalam kegiatan operasional bank umum syariah harus mendasarkan pada nilai-nilai syariah. Di dalam nilai-nilai syariah tersebut telah terkandung prinsip-prinsip good corporate governance. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data digunakan adalah data dokumenter. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis statistik deskriptif. Temuan utamanya adalah bahwa penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE dan ROI. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah, khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya. Kesimpulan dan implikasi utama dari penelitian ini bahwa dari pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tidak ditolak. Dengan kata lain, praktik good corporate governance yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri. Dan umumnya, good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. Komentar yang dapat diberikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai alasan peneliti memilih bank syariah secara khusus dalam penelitian ini, dan mengapa peneliti tidak meneliti pengaruh GCG terhadap bank secara umum. Akan lebih baik jika peneliti bisa memberikan perbandingan terhadap bank konvensional dan bank syariah yang melatar belakangi peneliti hanya meneliti bank syariah. Jurnal berikutnya adalah jurnal internasional yang berjudul Transparency of Accounting Information in Achieving Good Corporate Governance, True View and Fair Value, atau dalam bahasa Indonesia, transparansi informasi akuntansi dalam mencapai Good Corporate Governance, pandangan yang benar dan adil, yang ditulis oleh Mariana Mann dan Maria Tsura dalam jurnal Social Sciences and Education Research Review, volume 3 tahun 2016 pada halaman 41 sampai dengan 61. Jurnal ini membahas tentang transparansi informasi akuntansi dalam mencapai good corporate governance. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana transparansi informasi akuntansi berperan dalam pencapaian GCG dalam suatu perusahaan.
Penelitian ini penting karena GCG adalah salah satu faktor kunci kepercayaan para stakeholder. Dan untuk mencapai GCG adalah dengan transparansi informasi akuntansi. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kajian pustaka atas sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Temuan utamanya adalah bahwa transparansi informasi keuangan dan akuntansi menunjukkan adanya praktik GCG kualitas tinggi. Kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi keuangan yang baik dapat menunjukkan stabilitas bisnis, pertumbuhan penjualan yang menarik kepercayaan publik. Biasanya, kurangnya transparansi akan menimbulkan kecurigaan dari penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawara sebagai pemateri keempat akan membahas mengenai critical review jurnal selanjutnya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyawan PT Aditec Cakrawiasa Semarang, di mana penulisnya yaitu Saiful, Andi Triharyono, dan Mukriwarso. Jurnal ini merupakan Journal of Management volume 2 nomor 2 pada bulan Maret tahun 2016 yang berjumlah 9 halaman. Jadi jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan pada PT Aditec Cakrawiasa Semarang. Jadi selaras dengan itu, jurnal atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan PT Aditec Cakrawiasa Semarang. Selanjutnya, kenapa penelitian ini dianggap penting? Karena peneliti meneliti mengenai pengaruh good corporate governance terhadap kinerja karyawan, terkhusus pada PT Aditec Cakrawiasa Semarang. Seperti yang kita ketahui bahwa GCG digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran suatu bisnis, sehingga penting bagi peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana GCG berpengaruh terhadap hal-hal yang ada pada perusahaan seperti tingkat kinerja karyawan. Selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel 40 orang yang menggunakan teknik sensus sampling. Selain itu, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data digunakan yaitu menggunakan analisis linier sederhana. Kemudian, apa temuan utamanya? Jadi, dari hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dari variabel-variabel good corporate governance terhadap kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,892 dengan nilai T hitung 8,185 lebih besar dari T tabel yang berjumlah 1,686. Selanjutnya, penelitian ini terdapat batasan di mana dalam penelitian ini dalam menemukan pengaruh GCG hanya berfokus pada PT Aditec Cakrawiasa Semarang saja. Jadi, peneliti tidak menggunakan lokasi-lokasi lain yang di mana terbatas pada PT Cakrawiasa Semarang saja. Kemudian, apa kesimpulan dan implikasi utama dalam penelitian ini? Jadi, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang digunakan terhadap karyawan PT Aditec Cakrawiasa Semarang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, di mana DA berpengaruh positif dari variabel good corporate governance terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,892 dan nilai T hitung 8,185 yang lebih besar dari T tabel 1,686, yang dimana artinya jika good corporate governance semakin baik, maka kinerja karyawan PT Aditec Cakrawiasa Semarang seakan semakin meningkat.
Selanjutnya, komentar lain menurut kelompok kami, pada penelitian ini masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh peneliti, di mana diantaranya terdapat promosi jabatan, lingkungan kerja, ataupun fasilitas kerja, di mana memungkinkan faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan juga, sehingga membuat penelitian ini masih terbatas dan informasinya masih belum dilengkapi dengan baik. Critical review jurnal selanjutnya berjudul Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. Penulisnya Indra Siswanti, di mana jurnal ini merupakan jurnal akuntansi multiparadigma volume 7 nomor 2 tahun 2016 halaman 156 sampai 323. Jadi jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi GCG pada kinerja bank syariah di Indonesia dilihat dari resiko pembiayaan. Apa tujuan penelitian? Jadi tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis penerapan good corporate governance terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan mediasi resiko pembiayaan. Why is it important? Kenapa penelitian itu penting? Peneliti menganggap penelitian ini penting karena diketahui bahwa dalam suatu instansi penerapan GCG sangat perlu untuk dilakukan dengan baik karena dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek dalam lingkup badan usaha seperti di bank umum syariah itu sendiri. Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu menggunakan metode kuantitatif, di mana dalam hal ini berupa angka-angka. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi pada penelitian ini pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan path analisis, di mana path analisis atau analisis jalur itu sendiri adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. What are the key findings? Apa temuan utamanya? Jadi dalam hal ini, uji direct impact menghasilkan penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. Penerapan GCG berpengaruh terhadap resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja. Uji indirect impact menyatakan resiko pembiayaan memediasi pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja bank umum syariah. Is there any limitation? Apakah ada batasan? Jadi dalam penelitian ini terdapat batasan di mana dalam penelitian ini terbatas meneliti bank umum syariah saja dan sampel yang digunakan adalah 8 bank umum syariah, sehingga peneliti perlu menambahkan variabel non-finansial maupun finansial lainnya dengan sebagai variabel independen maupun variabel dependen, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan jenis perusahaan yang akan diteliti. Apa kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas? Jadi kesimpulannya yaitu hasil uji direct menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG terhadap kinerja bank syariah. Sebaliknya, pengaruh GCG terhadap NPF menunjukkan bahwa hasil negatif dan signifikan. Pengaruh NPF terhadap kinerja bank syariah menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Hasil uji indirect menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank. Meskipun demikian, penerapan GCG suatu bank sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ternyata belum dapat menjamin kinerja.
Selain itu, komentar lain menurut kami yaitu penelitian ini menarik dan dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan GCG yang baik dapat meminimalkan kredit macet atau risiko pembiayaan pada bank, sehingga penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi terkait hal ini. Critical review jurnal selanjutnya berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Penerapan Good Corporate Governance, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan, di mana penulisnya yaitu Rifandi Pradana dan Ida Bagus Putra Astika. Jurnal ini merupakan jurnal akuntansi volume 28 nomor 3 tahun 2019, halaman 1923-20 sampai 1933. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, penerapan good corporate governance, dan pengungkapan corporate social responsibility pada nilai perusahaan terhadap 40 sampel perusahaan. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, penerapan GCG, dan pengungkapan CSR pada nilai perusahaan merupakan tujuan penelitian ini. Kenapa penelitian ini penting? Karena dalam suatu perusahaan, GCG sangat penting, di mana GCG merupakan sistem yang mengendalikan hubungan antara pihak-pihak internal maupun eksternal, sehingga sangat berpengaruh penerapannya terhadap perusahaan. Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Penelitian ini berhubungan dengan angka-angka, di mana untuk mencari pengaruh sehingga menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling, dalam hal ini adalah sebanyak 40 sampel. Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan menggunakan uji normalitas, di mana uji normalitas adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependent dan variabel independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apa temuan utamanya? Variabel ukuran perusahaan pada penerapan GCG berpengaruh positif pada nilai perusahaan, sedangkan untuk pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Apakah ada batasan? Jadi, dalam penelitian ini terdapat batasan di mana untuk menemukan pengaruh GCG berfokus pada sampel yang diambil, yaitu hanya 40 sampel perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, di mana peneliti bisa menambah sampel perusahaan agar lebih banyak lagi. Selanjutnya, apakah kesimpulan dan implikasi utama? Jadi, dalam penelitian ini ditarik kesimpulan penerapan GCG berpengaruh positif pada nilai perusahaan, di mana pengaruh positif yang dimaksud adalah ketika perusahaan menerapkan GCG dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, di mana perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik dianggap memiliki pengendalian internal yang baik, sehingga menghindari perilaku menyimpang yang memungkinkan akan dilakukan oleh manajemen. Pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. Ketidaksiapan pasar mengenai komitmen perusahaan dalam melakukan CSR, serta pandangan negatif investor mengenai kebenaran aktivitas CSR menjadi alasan yang mendasar dari hasil penelitian ini. Selanjutnya, komentar lain menurut kelompok kami yaitu dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, sehingga hal ini menarik ketika investor melihat adanya perkembangan yang baik datang dari perusahaan tersebut, maka investor akan menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai yang bagus. Dengan banyaknya respon positif dari investor, memaksimalkan nilai perusahaan akan lebih mudah dicapai.
Critical review jurnal berikutnya yaitu jurnal asing yang berjudul Relationship Between Corporate Governance, Corporate Sustainability, and Financial Performance, di mana penulisnya yaitu Asma Munir, Farman Ullah Khan, Muhammad Usman, dan Sobia Quran. Jurnal ini merupakan Pakistan Journal of Commerce and Social Science, volume 7 nomor 2, tahun 2016, halaman 156 hingga 323. Jadi, jurnal ini membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama ada hubungan antara tata kelola perusahaan atau GCG, keberlanjutan perusahaan, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, what is the aim of the study? Apa tujuan penelitian? Jadi tujuan penelitian ini dilakukan ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui korporasi, tata kelola, dan keberlanjutan perusahaan mengarah pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan keberlanjutan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keberlanjutan perusahaan, memediasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, why is it important? Kenapa penelitian ini penting? Jadi, penelitian ini penting karena dari hasil penelitian dapat diketahui mengenai keberlanjutan perusahaan yang mengarah pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan berhubungan dengan GCG dalam suatu perusahaan. Sehingga dalam hal ini penting dilakukan, serta dalam jurnal juga disebutkan bahwa penelitian ini penting untuk beberapa pihak seperti manajemen perusahaan, para regulator, dan pembuat kebijakan dalam mempromosikan tata kelola perusahaan dan praktik keberlanjutan perusahaan. Apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Jadi, pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu metode kuantitatif. Dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan pendekatan statistik dan menggunakan persamaan struktural atau pendekatan permodelan. Kemudian apa temuan utamanya? What are the key findings? Dalam penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan secara positif terkait atau memiliki hubungan antara perusahaan kinerja berkelanjutan dan kinerja berkelanjutan perusahaan mengarah pada peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya, apakah ada batasan? Jurnal ini memiliki batasan tertentu, di mana yang pertama dalam penelitian ini menggunakan sampel 425 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia, berfokus pada konteks kelembagaan Australia saja. Kemudian hasilnya mungkin berbeda di negara lain, jadi penelitian ini hanya terbatas di kelembagaan Australia, sedangkan jika dilakukan di negara lain atau di kelembagaan lain, maka bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda. Sebagai kode perusahaan, pemerintahan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kemudian, kerangka studi kurang komprehensif, hanya mengukur keberadaan sistem dan proses terkait keberlanjutan kinerja. Studi selanjutnya mungkin menggunakan model yang lebih kompleks dengan menambahkan mediator baru, itu mungkin mendukung hubungan sebab akibat yang telah signifikan. Ketiga, hanya data 1 tahun menganalisis perusahaan yang terdaftar di ASX atau Bursa Efek Australia. Selanjutnya, what are the main conclusion and implication in the wider context? Apa kesimpulan dan implikasi utama? Jadi, dalam penelitian ini ditarik kesimpulan, yaitu penelitian ini menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan, keberlanjutan kinerja, dan kinerja keuangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan sistem tata kelola yang berkualitas berkinerja baik dalam keberlanjutan kinerja keuangan.
Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan di mana aturan hukum diterapkan secara efektif mungkin menjaga citra yang lebih baik di mata pemangku kepentingan dan investor yang pada akhirnya berkontribusi dalam kesuksesan bisnis. Studi ini juga menemukan bahwa kinerja keberlanjutan secara positif mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, peran mediator SP juga telah meningkat diuji dengan CG atau Corporate Governance dan PF. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SP membentuk hubungan antara CG dan PF dan FP. Dengan demikian, berperan sebagai mediator di antara mereka. Interaksi positif SP dan FP menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan membawa nilai jangka panjang ke perusahaan. Pandangan ini didukung oleh teori juga dan penjelasan yang mungkin dari temuan tersebut. Dari hubungan negatif, mungkin bahwa investasi awal dalam berkelanjutan melebihi biaya, tetapi kemudian investasi tersebut dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, komentar lain, menurut kelompok kami, temuan studi ini memiliki implikasi tertentu bagi para manajer, regulator, dan pembuat kebijakan karena menjelaskan hubungan di antara aspek-aspek utama organisasi. Untuk manajer, penelitian ini berguna dalam hal fokus pada sistem tata kelola yang bertindak sebagai perangkat kontrol. Dengan demikian, menyelaraskan kepentingan manajer dengan tujuan organisasi. Itu membantu dalam meningkatkan transparansi yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan proses organisasi. Karenanya, untuk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, manajer harus fokus pada pengembangan dan penerapan strategi tata kelola. Selain itu, struktur tata kelola yang lebih baik tidak hanya memperhitungkan klaim dari pemegang saham, tetapi juga menyangkut masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, ini membantu menerapkan strategi berkelanjutan dan mencapai kinerja berkelanjutan yang lebih baik. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memiliki implikasi mengingat perdebatan dan dalam jangka panjang nilai perspektif untuk mempromosikan tata kelola lebih baik dan praktik keberlanjutan. Critical review jurnal asing berikutnya berjudul The Effect of Good Corporate Governance and Audit Quality on Earning Management. Penulis jurnal ini yaitu Nujmatul Laili. Jurnal ini merupakan Journal of Accounting and Business Education, volume 2 nomor 1 tahun 2017, halaman 134 hingga 143. Selanjutnya, what is the paper about? Tentang apa jurnal ini? Jadi penelitian ini membahas tentang pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Kemudian, what is the aim of the study? Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari GCG dan kualitas audit atas manajemen laba. Selanjutnya yaitu why is it important? Kenapa penelitian ini penting? Jadi penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Oleh karena ini, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak termasuk KAP. Selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data? Jadi, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu dari website Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan keuangan yang diaudit tahun 2016. Selanjutnya, apa pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data? Jadi, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode analisis linier berganda, di mana penelitian ini termasuk penelitian explanatory karena berfokus pada pengungkapan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.
Selanjutnya, what are the key finding? Apa temuan utamanya? Jadi, dalam penelitian ini, informasi yang paling utama yang harus diketahui ialah pengaruh GCG dan kualitas audit terhadap manajemen laba, dan berdasarkan hasil analisis, penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh yang signifikan. Kualitas audit dicanangkan oleh KAP Big Four dan KAP non-Big Four tentang manajemen laba. Itu artinya baik KAP Big Four maupun KAP non-Big Four tidak dapat dibuktikan secara signifikan mendeteksi manajemen laba melalui audit atas pelaporan keuangan yang mereka lakukan. Selain itu, hasil lain menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba juga tidak terbukti. Itu menunjukkan untuk keberadaan komisaris independen tidak dapat mencegah perilaku manajer melakukan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik belum maksimal dilaksanakan, di mana komisaris independen membawahi pengawasan terhadap manajemen tidak dapat mencegah atau mengurangi praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang lemah juga bertanggung jawab atas lemahnya penerapan GCG di perusahaan. Selanjutnya, is there any limitation? Apakah ada batasan? Jadi dalam penelitian ini terdapat batasan di mana penelitian ini terfokus pada sampel yang telah dipilih, yaitu 86 perusahaan publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, apa kesimpulan dan implikasi utama di penelitian ini? Jadi, penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh kualitas audit dan good corporate governance atau tata kelola perusahaan tentang manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa audit atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Big Four belum tentu lebih baik dari yang dilakukan oleh KAP non-Big Four. Selain itu, praktik manajemen laba yang masif dan merajalela dan teknik pengambilan sampel digunakan dalam audit mungkin menyebabkan hipotesis penelitian yang tidak terbukti. Komposisi file Dewan Komisaris dan Komite Audit juga tidak terbukti menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh para manajer. Ini mungkin terjadi karena fungsi tata kelola perusahaan yang kurang baik dan kelemahan sistem pengendalian perusahaan. Selanjutnya, komentar lain menurut kelompok kami, di mana peneliti menjelaskan bahwa penelitian seperti ini telah banyak diteliti oleh negara lain, sehingga peneliti menggunakan akrual Dix Rationer yang dimodifikasi untuk mengukur manajemen laba. Dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga membuat penelitian ini menjadi penelitian yang baru. Namun berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh kualitas audit dan GCG tentang manajemen laba, sehingga untuk penelitian sebelumnya bisa dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya yang ingin meneliti hal yang sama.